Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rohma, NPM 1717051060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regression sebagai untuk memenuhi tugas kecerdasan bisnis. Yang pertama, pengertian regression. Regresi linear adalah metode statistika yang digunakan untuk membentuk model atau hubungan antara satu atau lebih variabel bebas X atau biasa disebut independen dengan sebuah variabel respon Y atau kita bisa sebut dengan variabel dependent. Analisis regresi dengan satu variabel bebas X disebut sebagai regresi linear sederhana. Dan jika terdapat lebih dari satu variabel bebas X, 1, 2, atau lebih variabel independen, maka disebut regresi linear berganda. Kurniawan 2008. Terdapat dua jenis regresi. Pratomo dan Astuti 2014. Terdapat dua, yaitu analisis regresi linear sederhana, yaitu digunakan untuk mendapatkan hubungan matematis dalam bentuk suatu persamaan antara variabel tak bebas dengan variabel bebas tunggal. Kedua, yaitu ada analisis regresi linear berganda untuk memprediksi perubahan nilai variabel tertentu bila variabel lain berubah. Rumusnya untuk analisis regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah subjek dalam variabel dependen yang diprediksi, kemudian X sebagai variabel independen yang mempunyai nilai tertentu, kemudian A sebagai parameter intercept, kemudian B parameter koefisien regresi variabel bebas. Untuk analisis regresi linear berganda, rumusnya bisa dilihat dan penjelasannya yaitu Y adalah variabel tidak bebas atau dependent. Kemudian ini adalah koefisien regresi. Kemudian XK ini variabel bebas atau independennya. Jenis hubungan regresi itu ada tiga, yaitu hubungan bersifat searah, yaitu artinya apabila setiap perubahan pada variabel independen itu akan mempengaruhi variabel dependen, entah itu bertambah ataupun berkurang. Kemudian hubungan bersifat berkebalikan, yaitu atau bisa disebut bersifat negatif, di mana hubungan antara variabel independen itu akan berpengaruh berkebalikan dengan variabel dependen. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan tidak ada hubungan, yang berarti perubahan pada variabel independen ini tidak berhubungan dengan variabel dependennya. Kemudian manfaat analisis regresi itu yang pertama yaitu ada model regresi dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu atau beberapa variabel prediktor terhadap variabel respons. Kemudian untuk memprediksi perubahan suatu variabel atau beberapa variabel prediktor terhadap variabel respon. Kemudian yang ketiga, untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel respons dan variabel prediktor. Di sini saya akan menunjukkan studi kasus yang saya pilih, yaitu bagaimana pengaruh suhu ruangan yang tidak terkendali terhadap cacatnya produksi barang. Tujuannya untuk mengetahui jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tidak terkendali. Di sini saya mengimplementasikan analisis regresi linear, yaitu hanya memiliki satu independen dan satu dependen. Dan saya mengambil datanya di link ini. Kemudian langsung saja kita implementasikan ke dalam bahasa Python. Saya sudah melakukan percobaan, yaitu yang pertama itu kita import library yang dibutuhkan dalam menganalisis regresi ini, yaitu ada pandas untuk memanggil data, matplotlib ini untuk visualisasi datanya, kemudian scikit-learn ini
library untuk machine learning, banyak sekali modulnya. Di sini kita mengambil linear regression, dan di sini ada modul train test split, ini untuk membagi data training dan tes. Kemudian yang kedua kita memanggil datanya, ini untuk memanggil datanya. Di sini saya mempunyai data suhu CSV, mohon maaf. Kemudian ini untuk mengetahui jumlah data dan jumlah baris dan kolomnya, ini ada 24 baris data dan kemudian ada 2 kolom. Kemudian ini data ilog, dan ini untuk membagi data antara independen dan dependen. X ini merupakan data independen dan Y merupakan data variabel dependen. Ini menjelaskan bahwa semua baris kecuali kolom terakhir. Nah, artinya yang kolom terakhir itu merupakan dependen. Kemudian kita bisa melihat datanya. Ini untuk melihat 4 data awal. Nah, ini data awalnya, 4 data awal. 5. Kemudian ini codingan ini untuk membagi banyaknya data yang akan kita gunakan sebagai training dan yang akan kita gunakan sebagai data testing. Di sini saya menggunakan 0,2 ini sebagai data testingnya, yang artinya 0,8-nya itu merupakan data training. Nah, kemudian ini merupakan proses dari regresinya. Ini tadi kita menggunakan library linear regression, dan untuk pembagiannya kita menggunakan modul train test split. Nah, kemudian kita mencoba untuk mengregresi data trainingnya. Ini merupakan visualisasi dari data training dari 80% data. Nah, garis biru ini merupakan garis regresinya dan merah-merah ini merupakan data persebaran datanya. Kemudian kita memvisualisasikan data tesnya. Itu 20% datanya. Nah, ini untuk yang data tes ini garis regresinya saya buat merah, warna merah, dan kemudian untuk persebaran datanya warna biru. Nah, di sini ada data yang sesuai dengan regresi. Nih. Nah, kemudian untuk mengetahui nilai intercept dan koefisiennya, ini dapat memanggil seperti ini. Nah, ini jika dirumus dilambangkan dengan huruf A dan koefisiennya sebagai huruf B. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan ketika saya menjelaskan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.